Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik, Gimana kabarnya? baik. Alhamdulillah kalau kabar baik. Tidak ada yang sakit ya hari ini ya? Oke, Tidak sehat. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya, terlihat ini ya. Terlihat ini tampak dari kamera wajahnya sangat ceria-ceria semua ya. Ya, sudah sarapankah? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah. Saya 2 piring, Pak. Saya, Pak. Walah, ada yang 2 piring. Saya 2 piring, Pak. Wow, Pak Tohani 2 piring. Berarti sangat kenyang sekali, Pak ya. Iya. Iya, Pak. Kemungkinan ada yang belum sarapan. Nanti setelah pembelajaran ikut sarapan sama Pak Guru, tapi bayar sendiri ya di warung ya. Oke. Biarin Nah, Pak Guru dong. iya. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke pembelajaran, Pak Guru ingin mengabsen kalian dulu ya. Nah, kemarin malam kan Pak Guru sudah mengirimkan link untuk Google Meet. Nah, sekarang Pak Guru akan mengabsensi kalian semua apakah sudah masuk atau ada yang belum masuk. Oke. Nah, Pak Guru absen dimulai dari absen nomor 1, Eko. Hadir, Pak. Hadir. Absen nomor 2, Tohani. Hadir, Pak. Hadir. Gimana kabarnya di Brebes? Hujan kah? Baik, Pak. Oh, Jarang baik. hujan, Pak. Jarang. Oh ya. Ternyata cuaca di seluruh daerah sangat cerah semua ya. Terus absen ketiga, Pak Adrianto. Hadir, Pak. Hadir. Umi? Hadir, Pak Guru. Hadir juga. Terus Nur Azizah. Nur Hadir, Azizah. Pak. Hadir. Kemudian Nur Azizah Ningsih. Hadir, Pak. Hadir juga. Kemudian Umi. Hadir, Pak. Hadir. Nini. Hadir, Pak. Hadir. Fadlia. Hadir, Pak Guru. Nurjana. Hadir, Pak Guru. Ya. Apa ada yang masih belum saya panggil? Ini sudah panggil semua ya? Saya belum, Pak Guru. Sudah lap ya ini ya? Saya nggak di absen. Oh, ada yang belum ya. Maaf sekali ya. Pak Guru, dia, Pak Guru. Ya, Pak Guru lupa ini ya. Oke, atas nama Retna Linawati. Hadir, Pak. Hadir. Oke, maafkan Pak Guru ya. Pak Guru nggak teliti Dia, nih. Pak Guru. Saya Dia belum maafkan, dipanggil, Pak. Pak Guru. Dia. Siapa lagi? Dia, Pak Guru. Dia belum dipanggil dari tadi, Pak Guru. Oh, dia juga Iya. belum. Dia hadir nggak dia? Hadir ya? Halo dia. Hadir nggak? Iya, Pak. Iya. Hadir, Pak. Nah, semuanya sudah hadir. Mari kita sebelum pembelajaran, Pak Guru akan mengajak kalian untuk menyanyi ya, menyanyi lagu wajib nasional ya, biar kita semangat sebelum pembelajaran mulai ya. Saya akan setelkan dulu ya videonya ya. Mari kita mulai bernyanyi bersama ya. Judul lagunya adalah 17 Agustus. Semuanya sudah hafal kan ya? Sudah, Pak. Sudah. Pak. Nah, sekarang sambil melihat video, kita nyanyi bareng-bareng. Ikuti musiknya ya. Ya, Ya, Pak Guru. Pak. Nah, Terus tahun 45. Yuk mulai. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka dan hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Kalimat dapat merdeka selama hayat masih dikandung pada kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Baik, sudah cukup. Terima kasih.
Nah, setelah kita menyanyikan lagu 17 Agustus, ya, kita apa? Dalam lagu itu termasuk mengandung sebuah kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Ya, di mana bangsa Indonesia dulu pernah berjuang melawan para penjajah yang akan merebut negara kita. Nah, di dalam ini termasuk dalam karakter para pejuang kita itu termasuk adalah seorang yang disiplin, di mana mereka disiplin berlatih ya untuk memerangi para penjajah bangsa Indonesia. Mereka sangat disiplin sekali dalam apa? Dalam tindakan ya. Karena apa? Karena disiplin itu harus kita terapkan supaya apa? Supaya kita itu tercapai akan sebuah cita-cita yang akan kita cita-citakan nanti ya. Jadi pesan ini supaya kita dimanapun, apapun ya, kondisi apapun kita harus menerapkan sikap disiplin, termasuk kita saat masuk sekolah atau ya masuk dalam Zoom meeting ini ya, supaya kita harus disiplin. Nah, sebelumnya ketua kelas mana ini ketua kelas? Eko? Pak, siap. Eko? Nggih, Ya. siap. Ya, dipimpin dulu untuk berdoa ya. Oke. Ya. Before we going to our subject, let's pray to the God, please. Over. Ya. Terima kasih Eko sudah memimpin berdoa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran yang akan kita pelajari, kita membahas pelajaran yang sudah kita lalui, yaitu pembelajaran yang kemarin. Masih ingatkah pelajaran yang kemarin kita bahas? Ingat tidak? Yang mana Pak Guru? Yang bahasa Indonesia tentang teks eksplanasi. Oh ya, Pak Guru masih ingat. Masih ya? Menjelaskan, Iya. Pak Guru menjelaskan sesuatu itu toh. Iya, menjelaskan pokok pikiran, gagasan pokok ya tentang gagasan. Ya, masih ingat berarti ya. Nah, kemarin kan kita sudah membahas ya, membuat peta pikiran ya sesuai dengan penggunaan aspek kata apa, mengapa, bagaimana, siapa, kapan ya. Itu yang kita kemarin bahas. Ingat kan? Pak, masih Ya, Pak Guru. Nah, ya, Ingat, Pak. masih ingat. Nah, ini nanti pun kita akan membahas tentang masih berkaitan dengan aspek kata-kata seperti apa, kapan, di mana, siapa, di mana. Ya. Nah, sebelumnya Pak Guru akan memberikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, pembelajaran hari ini yaitu bentar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini di kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, bekerja sama mencapai tujuan. Untuk pembelajaran satu ini, yaitu kalian nanti membaca teks tentang pertempuran Surabaya, di mana nanti kamu harus merumuskan penggunaan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran tersebut. Ya. Kemudian juga nanti kamu setelah membaca teks, kamu harus menganalisis informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek tersebut. Ya. Kemudian nanti kamu harus mampu menunjukkan informasi penting dari buku sejarah secara lisan maupun tulis dan visual dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Serta memperhatikan juga dengan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif dengan percaya diri ya. Itu.
Terus, kamu juga nanti harus menentukan informasi pada peta pikiran melalui tulisan. Nah, itu tadi penjelasan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Kemudian, nah, coba itu ada sebuah teks, ya. Kalian sudah menyimak, sudah dibaca, sudah dilihat? Terlihat nggak? Sudah Pak. Terlihat, Sudah, Pak. Sudah. terlihat. Ya, ya. Ternyata setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, itu seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, mengapa hal tersebut kok bisa terjadi, anak-anak? Bagaimana juga upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Nah, menurut kalian bagaimana, anak-anak? Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Ya, setelah proklamasi padahal ini kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, seharusnya bangsa Indonesia itu telah merdeka dan berbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian, ya, berbalik. Bangsa Indonesia masih perlu berjuang. Nah, kira-kira mengapa hal ini tersebut bisa terjadi, anak-anak? Ada yang bisa menyampaikan hal tersebut? Saya Pak, Ya, silakan. karena Apa Mbak Nurjana? ya Ya. karena negara lain atau Belanda maupun Jepang itu ingin atau tetap ingin menduduki Indonesia, sehingga bagaimanapun caranya penjajah itu tetap ingin menempati Indonesia karena Indonesia itu kaya sekali akan rempah-rempah, sehingga mereka itu tidak mau keluar dari Indonesia, sehingga mereka terus ingin menjajah meskipun kondisi pada saat itu Indonesia sudah dinyatakan merdeka, tapi perjuangan itu belum berakhir, terus harus berjuang untuk mendapatkan kedaulatan. Kayak gitu, Pak. Oh ya, terima kasih Nurjana sudah menyampaikan hal tersebut ya. Ada mungkin yang lain? Eko mau jawab itu Pak Guru Eko. Ya, Pak. Eko. Pak. Ya, Yo, Eko karena jawab. ya negara Indonesia tuh sudah merdeka Pak, sebetulnya itu secara fakta Pak, tapi belum mendapatkan pengakuan dari negara yang lain. Seperti itu Pak. Jadi masih diperlukan Iya, iya, iya. upaya-upaya negara yang lain itu mengakui bahwa Indonesia merdeka. Oke. Ya, terima kasih Eko. Mungkin ada yang lain, satu lagi bisa menyampaikan mengapa hal tersebut bisa terjadi di negara kita? Indonesia kurang kompak Pak Guru. Ya, Tani apa gimana? Kurang kompak Indonesia, kurang kompak Pak Guru. Kurang kompak. Ya, harusnya kompak ya, bersatu ya. Itu kan ya, Pak Tani Guru, ya. Pak. Iya. Wah, iya. Perjuangannya Iya. masih bersifat kedaerahan, Pak. Iya. Nah, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Itu sudah kalian tanggapi dengan sangat jelas dan sangat pintar sekali. Oke, Pak Guru acungkan jempol buat kalian yang sudah menjawabnya. Yang belum menjawab nanti dapat gilirannya ya. Ya, terima kasih. Nah, kemudian ya. Itu Nurjana ketawa-ketawa terus Pak Guru. Loh, kenapa Nurjana ketawa-tawa terus? Ada yang lucu? Tidak, Pak, itu Tohani, Oh, Pak. tidak. Halo, Uang Tuhani sakunya jangan jahil. kebanyakan, Pak Guru. Tuhani jangan jahil sama temannya, nggak boleh ya. Ya, kita fokus dulu ya. Oh, Pak Guru. Iya, iya. Nah, yuk kita mulai baca teks berikut setelah apa yang tadi kalian sampaikan tentang hal yang mengapa bangsa Indonesia masih berjuang tapi tetap keadaannya seperti ini ya, masih tertindas. Nah, kita baca teks bacaan berikut ini. Silakan dibaca sama Wadrianto. Kurang besar, Pak, kelihatan. Oh, kurang besar. Ya, ya, ya. Sudahkah terlihat? Sedikit lagi.
Sudah? Ini soalnya Pak Guru pakai laptopnya itu susah untuk mengupload berbagi iya. layar. Ini Coba ya, dicoba dulu Pak ya. Coba kebaca nggak ya? ya, coba. Ya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti pemerintahan Belanda. Pemerintah Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga pada tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Ya, terima kasih Wadrianto sudah membacakan. Ya, mungkin satu lagi Umi untuk membacakan Umi. Yang ini ya Pak Guru. Ya, masih perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1900 Halo? Mana Pak Guru? Dengar suara Pak Guru? Ini. Ya, tadi hilang Pak Guru. Ya, tadi ya, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Sudah Pak Guru? Iya, terima kasih. Maaf, ini di daerah Pak Guru sinyalnya sangat jelek sekali. Ya, jadi untuk upload atau berbagi layar di laptop sangat susah. Kemudian ini pun suaranya putus nyambung. Ya, oke Pak Guru kan membacakan sekali lagi ya. Mungkin dari situ teksnya tidak begitu jelas sehingga susah untuk memahaminya. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintahan Belanda. Nah, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berarti negara kita dulu diserang oleh penjajah asing, yaitu sekaligus ada dari negara mana tadi yang sudah dibaca? Negara mana yang menjajah kita? Belanda. Jepang. Belanda. Lah, Belanda juga ya Jepang. Ya, Belanda pun juga membantu dibantu oleh siapa? Negara Belanda juga dibantu oleh siapa? Pasukan mana? Pasukan Inggris. Dan Inggris, Pak Guru. Pasukan Inggris ya. Ya, padahal bangsa Indonesia itu bangsa yang dulunya belum begitu maju, belum merdeka ya. Nah, karena pasukan Belanda, pasukan Inggris, Jepang itu termasuk negara yang sudah maju sehingga mereka menggunakan alat-alat persenjataan yang sangat mumpuni ya untuk melawan bangsa kita. Sedangkan bangsa kita itu menggunakan senjata apa sih dulu?
Senjatanya apa? Runcing, bambu runcing, Pak. Bambu runcing. Iya, bambu runcing. Nah, kalau Belanda senjatanya apa? Pasukan Belanda. Meriam, Pak. Meriam. Granat. Nah, granat. Nah, dari pasukan Belanda senjatanya sudah berbeda sekali dengan Indonesia ya. Terlihat sekali perbedaannya. Kalau Indonesia hanya menggunakan bambu runcing yang dimana kalau melawan para Belanda, para penjajah itu ya dari tempat jauh pun Indonesia sudah kalah. Misalkan dari tempat jauh mereka menggunakan meriam. Lah, negara kita, pasukan Indonesia sebelum maju sudah dibom dulu sama pasukan mereka. Nah, tapi berkat persatuannya ya, berkat persatuannya bangsa Indonesia, karena bersatu itu sangat penting sekali ya untuk menggapai cita-cita. Nah, perjuangan dari mereka karena bersatu akhirnya bisa melawan para penjajah. Intinya seperti itu ya. Indonesia Nah, orangnya sakti-sakti, kemudian Pak Guru. orang Indonesia sakti-sakti ya, punya Iya, ilmu yang bermacam-macam ya. ditembak nggak mempan, Pak Guru. Iya, Pak. Punya keris, Oh Pak. iya, punya keris juga ya. Tapi keris dulu sudah ada belum sih pada saat perjuangan Ada, Pak. melawan Pak Belanda? Guru. Perang di Ponorogo. Sudah ada ya? Keris, Pak. Pak. Oh iya sudah. Nah, kalau ilmu-ilmu seperti ilmu apa itu kayak di film-film Ultraman itu ilmu seperti di Superman seperti ada sinar cahaya itu ada nggak di Indonesia dulu pada waktu melawan penjajah? Ada ilmu itu, Pak. Ilmu weduk. Apa? Ilmu yang Adanya si Pitung, Pak. Iya, adanya si Pitung. Tapi dalam cerita buku sejarah hanya melawan dengan menggunakan senjata bambu runcing ya, anak-anak ya. Nah, iya. Itu ditakuti Nah. Belanda, Pak. Senjata itu, Pak. Iya, takuti Belanda. Kenapa kok bisa ditakuti? Itu kalau perutnya ditujes itu, Pak. Wah, itu usutnya bisa ngobrol-ngobrol itu, Pak. Ambiar ususnya, Pak. Ambler ya. Bentuknya kan serem, Pak. Oke. Bentuknya serem, lancip. Lancip ya, karena memang yang lancip-lancip itu serem sekali ya, Bu ya. Oke. Nah, kita lanjut. Oke. Untuk tujuan berikutnya, kalian akan membuat sebuah peta pikiran di mana nanti peta pikiran tersebut nanti kamu tuangkan dalam bacaan teks yang berjudul Pertempuran Surabaya. Ya. Nah, di teks bacaan Pertempuran Surabaya ini nanti ada banyak informasi penting yang akan nanti kamu tuangkan di dalam peta pikiran dengan menggunakan kalimat efektif tentunya ya. Apakah kamu sebelumnya pernah dengar yang namanya kalimat efektif? Sudah, Pak. Sudah pernah belum? sudah, Pak. Sudah ya? Iya. Kalau sudah, kalimat efektif itu apa sih? Apa anak kalimat efektif itu? Kalimat yang tidak banyak, Pak. Berarti nulisnya itu Kalimat yang tidak banyak. iya. Kalau menurut saya Sedikit-sedikit, seperti iya. itu, ya. Singkat, tepat. Oh iya. Singkat, ya maksud saya Kalimat singkat. yang simpel, Pak. Kalimat yang simple. Singkat. Iya, singkat. Kalimat yang tepat Nah, terjemahan. sedikit Pak Guru akan sedikit Pak Guru akan menjelaskan ya. Di sini yang namanya kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan atau pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, SPOK, yaitu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, di situ pun ada ciri-ciri kalimat efektif ya, yaitu yang pertama memiliki unsur penting atau pokok, minimal unsur subjek dan predikat. Kemudian yang kedua menggunakan struktur bahasa yang tepat. Kemudian yang ketiga memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Kemudian yang keempat menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itulah yang dimaksud dengan kalimat efektif. Kemudian ada ciri-cirinya juga.
Coba Pak Guru minta dia untuk membacakan sekali lagi apa itu kalimat efektif yang sudah saya tayangkan di situ. Ya, Pak. Ya, coba. Kalimat efektif adalah kalimat kurang jelas, Pak. Ya, bentar. Ya, cukup, Pak, Sudah? cukup. Ya, Ya, udah cukup, Pak. Kalimat efektif ya. adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicaraan menulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu 1. Memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang baik. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Sudah, Pak? Oke, terima kasih dia. Ya, Ya, jadi sekali lagi Pak. Pak Guru jelaskan, ya, bahwa kalimat efektif itu kalimat yang mengandung gagasan pembicara, ya, penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. SPOK itu tadi apa sih, Nurjana? POK, subjek, predikat, objek, dan keterangan, Pak. Iya, SPOK itu subjek, predikat, objek, dan keterangan. Nah, tersebut juga ciri-ciri kalimatnya ya. Sekali lagi Pak Guru menjelaskan, ciri-cirinya itu memiliki unsur penting atau pokok minimal unsur subjek dan predikat. Itu minimal 2 ya berarti. Kemudian menggunakan struktur bahasa yang tepat. Jadi nanti kamu menggunakan bahasa yang kira-kira tepat. Jangan berlebihan ya, jangan terlalu yang apa ya, yang berlebihan lah ya. Kemudian yang ketiga memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Jadi kata-kata baku misalkan menggunakan pilihan kata diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Itulah ya pengertian dan ciri dari kalimat efektif. Nah, di sini bagaimana nanti kalian akan mengerjakan peta pikiran? Nah, di sini ada petunjuk ya, bahwa peta pikiran itu nanti kamu kerjakan dengan menentukan aspeknya, yaitu seperti aspek kata apa, kapan, mengapa, di mana, siapa, bagaimana. Lah, di situ kata apa itu menunjukkan ya, atau penjelasan tentang benda atau suatu hal. Itulah yang diketahui dengan kata apa ya, penjelasan kata apa. Kemudian kapan itu penjelasan tentang waktu ya. Kemudian mengapa itu berarti tentang sebab kejadian. Kemudian di mana itu tentang tempat. Terus siapa itu pelaku atau orangnya. Kemudian bagaimana prosesnya. Nah, dari kata pertama yang apa, kira-kira penjelasannya di situ kan tentang benda suatu. Coba Pak Guru pengen tanya kepada kalian ya, saya tunjuk. Eko, coba berikan contoh kalimat yang menggunakan aspek kata apa, kira-kira bebas, apa terserahlah ya. Coba Eko. Apa makanan kesukaanmu? Apa makanan kesukaanmu? Ya, itu bagus. Menanyakan ya, menanyakan benda. Benda yang tersebut yang dimaksud adalah nama makanan. Ya. Contoh lain lagi coba untuk Tohani. Ya, Pak Guru. Ya. Coba berikan satu contoh saja. Contoh Yang apa, menggunakan Pak Guru? aspek kata apa? Apa? Oh, apa yang Pak Guru inginkan? Apa yang Pak Guru inginkan? Lah, itu sudah menjelaskan apa yang Pak Guru inginkan. Ya, sudah tepat ya mengenai penjelasan tentang benda atau suatu hal yang diinginkan Pak Guru apa ternyata. Ya, Nah, itu ya.
Iya. Kemudian satu lagi, Wadrianto, Ya Pak, berikan satu contoh yang menggunakan aspek kata apa? apa yang ada di saku Pak Guru? Apa yang ada di saku Pak Guru? Ternyata di saku Pak Guru kosong, nggak ada apa-apa, Wadrianto. Oh iya Pak. Ya, itu sudah menunjukkan sudah menunjukkan keterangan tentang benda atau suatu hal yang ditanyakan apa yang ada di saku Pak Guru. Nah, dari kata apa ini berarti sudah paham ya semuanya ya? Menunjukkan tentang keterangan tentang benda atau suatu hal? Ya, paham, Pak. Paham. Oke. Kemudian berikutnya, kapan? Nah, kapan itu berarti menunjukkan tentang waktu ya, waktu. Nah, coba sebelum Pak Guru memberi penjelasan, coba Pak Guru ingin tanya kepada Nur Azizah. Kira-kira contoh kata untuk kapan itu contoh kalimatnya seperti apa, Azizah? Yang mana, Pak? Itu yang aspek kata kapan. Coba kamu berikan contoh kalimatnya. Kalimat tanyanya kapan menggunakan aspek kata kapan. Oh iya. Kapan Tohani berangkat ke sekolah? Kapan Tohani berangkat ke sekolah? Nah, itu Berangkat, sudah saya menjelaskan berangkat, tentang saya di rumah. Iya. Itu sudah menjelaskan tentang waktu Saya bisa, Pak Guru. Saya bisa, Pak Guru. Buat kalimatnya, Pak Guru. Oh ya, coba. Kapan pelajarannya selesai, Pak Guru? Oke, kapan pelajaran selesai? Itu juga sudah menunjukkan tentang waktu. Nah, Sudah itu ya. waktunya, Pak Guru. Lanjut. Ya. Kemudian mengapa? Ya. Kata mengapa? Coba Pak Guru ingin tanya sama Fadlia. Coba sebutkan contoh kalimat yang menggunakan aspek kata mengapa. Mengapa Tohani kemarin tidak berangkat? Ya, mengapa Tohani kemarin tidak berangkat? Ya, itu sebab kejadian. Kenapa kok bisa tidak berangkat seperti itu ya? Mules, Pak Guru, mules. Sudah menjelaskan tentang sebab kejadian mules. Lanjut juga untuk kasih contoh satu lagi, yaitu ningsih. Dengan kata mengapa ningsih? Ningsing lamun, Pak Guru. Ningsih. Ya, coba. Ya, coba. Mengapa Ya. Tohani makannya banyak? Yo. Mengapa Tohani makannya banyak? Nah, itu sebuah sebab atau kejadian. Iya, itu sudah menunjukkan sebab kejadian ya, kata mengapa. Oke, kita lanjut ke kata di mana. Di mana itu berarti menunjukkan keterangan tentang tempat ya, tempat. Coba siapa lagi yang belum tadi? Saya, Pak Guru. Yang belum saya. Oh ya, Nini. Ya, Nini coba membuat kalimat dengan kata. Ya, Pak ya? Iya, di mana? Rumah Tohani? Di mana rumah Tohani? Ya, itu menunjukkan tempat ya. Kemudian Umi, yo. Di mana Eko lahir? Di mana Eko lahir? Oke, itu termasuk sudah menunjukkan tempat. Kita lanjut, siapa? Ya, siapa? Coba Yang mana beri contoh, perspektif, Pak? Fadlia. Yang siapa? Yang kemarin datang dari Jakarta? Siapa yang kemarin datang dari Jakarta? Ya, itu juga menunjukkan pelaku atau orang. Ya. Kemudian yang bagaimana? Ini yang terakhir. Ya, itu sebuah proses ya, keterangan tentang proses. Silakan, Wadrianto. Oh siapa? Ya. Apa sih Pak tadi pertanyaannya, Pak? Bagaimana? Oh, bagaimana cara membuat pesawat terbang, Pak? Ya, itu suatu proses ya, cara membuat pesawat terbang. Nah, dari sini kalian semua sudah jelas ya,
tentang aspek kata apa, kapan, mengapa, di mana, siapa, bagaimana, nanti ini diterapkan dalam peta pikiran yang ada di bacaan teks pertempuran Surabaya. Itu ya. Ya, Pak. Ya, mungkin ada yang mau tanya mungkin ada yang mau tanya anak-anak tentang penjelasan ini. Cukup, Pak. Istirahat Pak. Cukup. saatnya, Pak. Oh ya, oke. Nah, berarti dari pembelajaran ini nanti Pak Guru akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu tadi mencari ya atau membuat peta pikiran yang harus menyetarakan unsur-unsur aspek kata apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana, ya. Itu nanti kamu harus cari ya. Nah, kemudian kalau setelah kalian membuat peta pikiran, tugas yang kedua kalian nanti mencari informasi penting apa yang kalian dapatkan dari teks tersebut. Gitu ya. Ya. Nah, kalau misalkan hari ini tidak ada yang tanya lagi, mungkin Pak Guru akan mencukupi pembelajaran hari ini ya. Dan nanti tugasnya akan saya kirim lewat WA grup anak-anak ya. Nanti kamu kerjakan ya, nanti kamu kerjakan. Lah, setelah kamu kerjakan, kamu fotoin tugas kalian, kemudian kirim ke nomor Pak Guru pribadi. Jangan lewat grup. Nanti kalau misal lewat grup nanti bisa dicontoh oleh teman kalian. Gitu Gitu ya anak-anak ya. Ya. Besok libur ya. Nah, ya untuk waktu ini kita sudahi ya. Kita istirahat dulu. Nanti kita sambung gimit lagi yang pembelajaran yang kedua. Oke? Oke. Ya, terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk penutupan pembelajaran hari ini. Yuk, mulai Eko disiapkan berdoa. Mari teman-teman semua kita berdoa agar teman-teman kita yang saat ini belum bisa hadir, kita doakan untuk pertemuan mendatang bisa hadir. Yang masih sakit kita doakan biar lekas sembuh dan semoga kita bisa mengikuti pelajaran berikutnya dengan penuh semangat. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Ya, terima kasih semuanya anak-anak. Sama-sama Pak Guru. Itu Pak Guru. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.